Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anak di pembelajaran matematika. Oke, untuk materi hari ini Bapak akan membahas tentang bentuk baku dari bilangan perpangkatan ya. Nah, ini salah satu cabang materi perpangkatan tentang bentuk baku bilangan. Oke. Nah, ini materinya ya. Akan Bapak terangkan. Nah, ini kita kasih judul bentuk baku. Pengertian tentang bentuk baku. Nah, bentuk baku adalah bilangan yang dinyatakan dalam bentuk A kali 10 pangkat N. Dengan ketentuannya nih, A-nya itu antara 1 sampai dengan 10. Atau ini kalau kita bacanya A-nya lebih dari sama dengan 1 kurang dari 10. Jadi A-nya antara 1 dan 10. Dan N adalah bilangan bulat. Ya. Kalau bilangan bulat, itu ada positif, ada negatif. Ya. Nah, ini jadi A kali 10 pangkat N. Kemudian, nah ini bentuk baku bilangan lebih dari 10. Ada dua jenis ya. Ada bentuk baku bilangan lebih dari 10. Ada juga yang kurang dari 1. Nah, ini yang pertama bentuk baku bilangan lebih dari 10. Nah, ini bentuk umumnya A kali 10 pangkat N. Dengan N bilangan asli. Bilangan asli itu berarti bilangan bulat positif. Nah, ini A kali 10 pangkat N. Karena nanti pangkatnya ada yang positif, ada yang negatif. Pangkatnya positif ini kalau lebih dari 10 ya nilai bilangannya. Nah, ini contohnya. Nah, tuliskan bilangan berikut dalam bentuk baku. Nah, ini Bapak punya bilangan 600.000. 600.000 kalau kita tuliskan dalam bentuk baku. Nah, tadi kan harus memenuhi bentuk ini ya, A kali 10 pangkat N. A ini adalah sebarang bilangan. Dengan syarat bilangannya kurang dari 10, tetapi lebih dari sama dengan 1. Kemudian dikali oleh perpangkatan 10. Nah, diingat perpangkatan 10. Bilangan perpangkatan 10 itu adalah 10, 100, 1000, 100.000, 1 juta, dan seterusnya. Itu bilangan hasil dari perpangkatan 10. Kalian nanti bisa lihat di materi sebelumnya ya, yang macam-macam bilangan pangkat yang harus kalian pahami dan hafal ya. Nah, jadi ini 600.000 kita rubah ke perkalian dulu. 600.000 kalau dirubah ke perkalian, nah ini menjadi 6 kali 100.000 ya. Nah, ini 600.000 itu 6 kali 100.000. Nah, yang 6-nya ini kita tulisnya tetap nggak dirubah. Nah, yang 100.000 ini kita rubah ke perpangkatan 10. Nah, 100.000 itu 10 pangkat berapa? Nah, ini tinggal lihat aja nolnya. Cara cepatnya lihat banyaknya 0. 100.000 itu kan nolnya ada 5. Berarti 10 pangkat 5. Ya. Nah, ini. Jadi 6 dikali 10 pangkat 5. Jadi ini cara singkatnya. 100.000 kan nolnya ada 5. Berarti 10 pangkat 5. Jadi 600.000 bentuk bakunya adalah 6 kali 10 pangkat 5. Kemudian contoh kedua. Nah, ini contoh kedua Bapak punya bilangan 160.000. Nah, 160.000 juga sama kita rubah ke bentuk perkalian. Nah, 160.000 kalau dirubah ke bentuk perkalian 1,6 dikali 100.000. Nah, di sini mungkin muncul pertanyaan ya. Pak, kenapa 1,6 tidak 16? Nah, mungkin nanti ada yang menuliskannya 16 dikali 10.000. Nah, lihat syaratnya. Nah, ini bilangan baku ini kan syaratnya yang A-nya harus kurang dari 10 ya. Nah, ini nilai A-nya ini harus kurang dari 10. Kalau kita menuliskan 16, 16 dikali 10.000, 16 itu kan lebih dari 10. Nah, jadi kita menuliskannya bukan 16. Nah, komanya kita geser ke kiri jadi 1,6. Dan ini 100.000 ya. 1,6 kali 100.000 kan hasilnya 160.000.
Lalu yang ini 100.000 kita rubah lagi ke perpangkatan 5. Dan ini hasilnya 1,6 kali 10 pangkat 5. Ya. Nah ini 160.000 kalau dirubah ke bentuk baku 1,6 kali 10 pangkat 5. Jadi ininya harus kurang dari 10 ya. Nah ini bilangan ininya. Kurang dari 1,6 kan kurang dari 10. Kalau 16 itu lebih dari 10. Syaratnya jadi ini A-nya harus kurang dari 10. Contoh yang ketiga. Bapak punya bilangan 2.540.000. Nah ini 2.540.000. Nah di sini bilangan yang bukan nolnya 254. Nah ini yang bukan nolnya ya. Nah, kalau 254 kan itu lebih dari 10. Nah, jadi kita geser desimalnya 2 angka ke kiri. Sehingga 2,54. Nah, ini kita ambilnya 2,54 ya. Jadi bukan 254. Kalau 254 itu lebih dari 10. Syaratnya ini bilangan yang depannya atau yang ini nilai A-nya harus kurang dari 10. Jadi Bapak ambilnya 2,54 kali 1 juta ya. Nah, ini kan nolnya ada 2 ya. Nah, 2.540.000 maaf, ini nolnya ada 4. Ini nolnya ada 4. Kemudian tadi desimalnya ini ada 2 desimal. Kalau digabungin jadi ada 6. Nah, ini. Jadi dikali 1 juta ya, nolnya ada 6 digabungkan. Ini kan desimal, banyak desimal ya, 2 angka. Jadi 2,54 kali 10 pangkat 6. 1 juta ini kalau dirubah ke perpangkatan 10 adalah 10 pangkat 6. Kemudian yang nomor 4. Yang nomor 4, 32.400.000 rupiah. Ya. Nah, 32.400.000 rupiah. Kita rubah ke perkalian. Nah, ini bentuk perkaliannya 3,24. Nah, jadi Bapak ambilnya yang 3,24 karena kan tadi syaratnya harus kurang dari 10 ya. 3,24 ini kan kurang dari 10 kali 10 juta. Nah, ini dikali 10 juta. Nah, 10 juta ini 10 juta kan nolnya ada 7 ya. Nah, di sini kan tadi sudah ada nolnya 5. Nah, ini 1, 2, 3, 4, 5. Ditambah ini 2 desimal. 2 desimal berarti nolnya tambah 2. Jadi 7 ya. Nah, ini 05 ditambah 02. Jadi 7. Jadi dikali 10 juta. 10 juta dirubah ke perpangkatan. Jadi 10 pangkat 7. Jadi ini jawabannya 3,24 kali 10 pangkat 7. Nah, ini contoh bentuk baku untuk bilangan yang lebih dari 10. Nah, sekarang jenis yang kedua. Nah, bentuk baku bilangan 0 sampai dengan 10. Nah, ini. Dari 0 sampai dengan 10 ya, lebih dari 0 maksudnya ini kurang dari 10. Kemudian nah, ini bentuk umumnya A kali 10 pangkat negatif N dengan N bilangan asli ya. Tadi di awal Bapak bilang kalau pangkatnya ada yang positif, ada yang negatif ya, perpangkatan dari 10. Kalau pangkatnya positif itu yang bilangannya lebih dari 10. Nah, ini kan kurang dari 10 ya. Dari 0 sampai dengan 10 maka pangkatnya negatif. Nah, ini contohnya. Nah, contoh soalnya Bapak punya bilangan. Nah, ini perintahnya ya, tuliskan bilangan berikut dalam bentuk baku. Nah, ini contoh soal tadi yang kelima, lanjutan dari yang sebelumnya. Bapak punya bilangan 0,085. Nah, 0,085 kalau kita rubah ke perkalian, kita rubahnya ke pembagian ya. Kenapa ke pembagian? Karena ini desimal ya, dan nilainya kurang dari 10. Nah, jadi 0,085. Kita rubah dulu ke pembagian atau bentuk pecahan biasa. Nah, ini bentuk pecahan biasa. Ini kan 0,085 desimalnya ada 3 ya. Atau 3 angka di belakang koma. Nah, ini angka 0, angka 8, angka 5. Kalau 3 angka di belakang koma itu berarti per 1000.
1000 ini kan nolnya 3. Jadi kan ini 3 desimal ya. 3 desimal berarti ini nolnya 3. Nolnya 3 berarti 1000. Jadi 85 per 1000. Kemudian ini 85 kan lebih dari 10 ya. Sementara tadi syaratnya harus kurang dari 10. Bapak ulang. Nah ini pembilangnya 85 lebih dari 10. Sementara syaratnya harus kurang dari 10. Maka kita rubah ya, atau kita sederhanakan kembali. Nah, dirubah supaya yang pembilangnya kurang dari 10 dengan cara dibagi. Jadi pembilang dan penyebutnya dibagi. 85 bagi 10, lalu yang 1000 juga dibagi 10. 85 dibagi 10 hasilnya 8,5. Kalau 1000 dibagi 10 hasilnya 100. Nah, jadi hasilnya adalah 8,5 per 100. Setelah itu kita rubah ke perkalian. Nah, 8,5 per 100. Nah, ini dirubah ke perkalian menjadi 8,5 kali 1 per 100. Ya. Nah, ini kan 8,5 kali 1 itu tetap 8,5 per 100. Nah, ini yang 1 per 100 diingat lagi sifat perpangkatan. Ya. Yang 100 ini dirubah ke bentuk pangkat. Nah, ini 100 itu menjadi 10 pangkat 2. Ya. Jadi 1 per 10 pangkat 2. Nah, jadi 8,5 kali 1 per 10 pangkat 2. Kemudian ini 1 per 10 pangkat 2. Kita ingat sifat perpangkatan. Kalau yang 1 per. Nah, 1 per itu pangkatnya naik. Nah, ini yang 10 pangkat 2 yang penyebut naik ke atas tetapi menjadi negatif. Ya. Ini berdasarkan sifat perpangkatan yang sebelumnya. Ya. Nah, ini jadi 1 per 10 pangkat 2. Kita rubah jadi 10 pangkat negatif 2. Sehingga ini hasilnya 8,5 kali 10 pangkat negatif 2. Contoh berikutnya. Nah, ini Bapak punya bilangan 0,000714. Kita rubah juga ke pembagian atau ke bentuk pecahan biasa. Nah, ini desimalnya berapa angka? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6 desimal. Atau ada 6 angka di belakang koma ya. 6 angka sesudah tanda koma. Nah, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi per 1 juta. Nah, ini per 1 juta. 1 juta kan ini nolnya 6 ya. Nah, ini 714 per 1 juta. Kemudian ini pembilangnya tadi. 714 itu kan lebih dari 10 ya. Nah, sementara syaratnya itu harus kurang dari 10. Maka kita bagi kembali. Nah, dibaginya 100. 714 dibagi 100. Yang 1 juta juga sama dibagi 100. Kita sederhanakan. Nah, ini 714 dibagi 100 hasilnya 7,14. 1 juta dibagi 100 hasilnya adalah 10.000. Setelah itu kita rubah ke bentuk perkalian. Menjadi 7,14 kali 1 per 10.000. Ya. Nah, ini. Jadi dirubah ke perkalian. Ini kan 7,14 kali 1 tetap 7,14 per 10.000. 10.000 kita rubah ke perpangkatan. Nah, 10.000 kita rubah ke perpangkatan. Itu 10 pangkat 4. Ya. Jadi 7,14 kali 1 per 10 pangkat 4. Nah, 1 per 10 pangkat 4 menjadi 7,14 kali 10 pangkat negatif 4. Ya. Nah, ini. 7,14 kali 10 pangkat negatif 4. Kemudian, ini ada contoh soal yang lainnya. Misalkan Bapak punya 100 miliar kali 2 triliun. Nah, 100 miliar kali 2 triliun. 100 miliar, nah ini nolnya ada 11. Ya, kalau kita tuliskan. Kalau 2 triliun, itu nolnya ada 12.
Kita rubah ke perkalian, 100 miliar, 1 kali 100 miliar ya. Kalau 2 triliun, 2 kali 1 triliun. Kemudian, nah ini, 100 miliar rubah ke perpangkatan 10, yaitu 10 pangkat 11. Karena kan ini nolnya ada 11. Kalau 1 triliun, ubah ke perpangkatan 10 pangkat 12. Karena ini nolnya ada 12. Ya. Kemudian, nah ini kita kalikan yang 1 kali 2-nya. Karena kan ini perkalian ya. 1 dikali 2, itu berarti 2. Kemudian ini 10 pangkat 11 dikalikan dengan 10 pangkat 12. Jadi kita pasangkannya ini. 1 dikali 2, yang 10 pangkat 11 dikali 10 pangkat 12. Nah ini 1 kali 2 hasilnya adalah 2. Nah ini 10 pangkat 11 dikali 10 pangkat 12. Kita ingat sifat perpangkatan. Kalau bilangan pokoknya sama, maka bilangan pangkatnya tinggal ditambahkan. 11 ditambah 12 hasilnya adalah 23. Jadi 2 kali 10 pangkat 2, maaf, 2 kali 10 pangkat 23. Ya. Nah ini 11 tambah 12 tadi hasilnya 23. Kemudian contoh berikutnya. Nah ini Bapak punya penjumlahan 3,5 kali 10 pangkat 7 tambah 2,37 kali 10 pangkat 8. Nah ini kalau penjumlahan pangkatnya harus sama ya. Maka yang ini Bapak rubah. Yang 2,37-nya Bapak geser. Komanya geser ke kanan. Jadi 23,7. Akibatnya apa? Pangkatnya berkurang 1. Jadi kalau komanya bergeser ke kanan, maka pangkatnya berkurang 1. Kalau kebalikannya, kalau komanya bergeser ke kiri, maka pangkatnya bertambah 1. Ya, nah ini. Karena ini penjumlahan, ini 10 pangkat 7, juga harus sama dengan 10 pangkat 7. Ya. Nah ini Bapak ulangi lagi, 2,37, digeser komanya ke kanan, jadi 23,7. Akibatnya ini pangkatnya berkurang 1. Ya. Nah, jadi 10 pangkat 7. Setelah itu, nah 3,5 ditambah 23,7. 3,5 ditambah 23,7 kali 10 pangkat 7. Nah nih, karena kan ini sifat operasi hitung distributif ya. Ini kan perkalian, 10 pangkat 7-nya sama. Jadi kita tuliskan 1 kali. Kita jumlahkan, kita tambahkan yang 3,5 ditambah 23,7. Hasilnya adalah 27,2 kali 10 pangkat 7. Nah ini, 3,5 tambah 23,7. Jadi 27,2. Kemudian, nah ini, kan tadi syaratnya harus kurang dari 10 ya. Ini 27,2. Nah ini komanya kita geserkan ke kiri 1 kali. Hasilnya 27,2 menjadi 2,72. Tadi kan akibatnya kalau komanya bergeser ke kiri, maka pangkatnya bertambah 1. Ya. Nah ini kan bergesernya 1 kali. Kalau bergesernya 2 kali, berarti ditambahnya 2. Gitu. Ini bergesernya 1 kali, jadi pangkatnya tambah 1. Jadi 10 pangkat 8. Jadi ini hasilnya 2,72 kali 10 pangkat 8. Kemudian yang pengurangan. 6 kali 10 pangkat min 3 dikurangi 15 kali 10 pangkat min 4. Nah, sama dengan penjumlahan, kalau pengurangan juga pangkatnya harus sama, ya. Nah, jadi ini 6 kali 10 pangkat min 3 dikurangi 1,5 kali 10 pangkat min 3. Nah, ini yang dirubahnya yang ini 15 kali 10 pangkat min 4. 15, ini kan komanya di sini ya, di depan. Kalau kita masukkan koma, kita geser ke kiri. Jadi 1,5. Akibatnya apa tadi? Kalau digeser ke kiri, maka pangkatnya berkurang 1 ya. Min 4 dikurang 1 itu jadi min 3 ya. Oke, nah ini 15 jadi 1,5. Nah, 1,5 kali 10 pangkat min 3. Kemudian ini kita kurangi yang 6 dikurangi 1,5. Nah, ini 6 dikurangi 1,5. Kemudian 10 pangkat min 3-nya kita tulis 1 kali. 6 kurangi 1,5 hasilnya adalah 4,5 kali 10 pangkat min 3.
Nah, ini kan 4,5 sudah kurang dari 10 ya, memenuhi syarat. Nah, ini ada catatan. Untuk penjumlahan dan pengurangan bilangan bentuk baku, bilangan pangkat pada 10 harus sama ya. Ini untuk penjumlahan dan pengurangan bilangan bentuk baku, bilangan pangkatnya harus sama kayak ini. 10 pangkat 7, 10 pangkat 7. Ini 10 pangkat min 3, 10 pangkat min 3 ya. Nah, ini catatannya. Oke, sekian dan terima kasih ya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian di PJJ ini. Oke, kalau ada pertanyaan, saran, dan kritik, silahkan arahkan ke Bapak ya. Bisa lewat WA atau Japri. Oke, sekian dan terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.